Oke, what's up guys? Ya, kita mau bahas preview Indonesia lawan Jepang yang bakal main hari Jumat di GBK nih. Tanggal berapa bro mainnya berarti? Jumat ini berarti 19 ya? Atau 14, 15? 14. Hari ini kan 11 ya kita syuting ini. Ya. Selasa 12, 14 ya? Rabu 13, Kamis 15 bro. Oh, 15 ya ya. Tanggal 15 itu jamnya seperti biasa, jam 7 WIB. Dan kalau lu lihat ini kan udah ada info bahwa Kevin Dix ternyata bisa bermain lawan Kita lihat Jepang. udah dikonfirmasi Pak Erik ya. Ya. Udah melakukan sumpah kemarin. Sudah pindah federasi juga kayaknya. Udah selesai juga berarti ya. Ya, jadi berarti bisa. udah siap tampil melawan Jepang. Kalau untuk Dan satu kabar lagi bahwa Hilgers ini masih belum pasti nih. Memang kemarin dia main lawan Twente sama Ayak imbang. Dia main tapi Ada cedera juga ya? masih ada rasa sakit katanya. Jadi masih kalau gue lihat 50-50 kemarin nih. kan dia main FC20 sama Ayak itu kan 2-2. Gue Ya. lihat dia ada benturan kalau nggak salah sama Henderson. Terus kayak mengalami cedera sih, kayak meringis kesakitan. Ya. Terus bermain lagi dia. Kalau nggak salah sekitar 5 menit 10 menit baru ditarik keluar. Tapi ya dia konfirmasi bahwa masih 50-50 bisa bermain atau tidak. Karena memang dia keluarkan statement bahwa jam terbang di Twente ini lebih banyak daripada pemain-pemain lain. Wajar, karena dia memang starting kan. Starting dan bermain terus ya berarti. Iya. Terus kalau untuk susunan pemain yang dipanggil ada perubahan ya bro. Kalau Ya. nggak salah katanya Asnawi nggak dipanggil ya. Asnawi kan sempat cedera jadi nggak dipanggil. Tapi bagus lah. Tapi dia sempat bermain sama Port kok. Sudah sembuh. Ya. Tapi katanya STI tidak mau mengambil risiko jadi tidak dimasukkan ke squad. Karena juga di bagian kanan masih ada Sandy Walsh, Ya, Eliano bisa, Hilgers juga kan. Hilgers di center back atau Kevin Dix bisa di situ kan. Oh ya, Kevin Dix kan Bisa di dia kan, bisa di kanan. hampir semua posisi ya bisa ya. Kecuali striker. Terus juga Yakob atau Yakob Yance bisa bermain. dipanggil ya. Iya. Berarti Malik Rizaldi ya. Dijadi cedera, Hernando cedera. Sama berarti kiper Adi pertama Satrio. Paes Pas ada Satrio sama siapa Nadeo. ya? Iya, iya. Oke, Hapner juga udah bisa main ya? Hupner bisa bermain. Jadi kalau gue lihat ini prediksi line up-nya ya. Oh ya. Mungkin akan 3-5-2 atau 3-4-3. Tapi yang jelas 3 di tengah itu semoga STI tidak aneh-aneh. Ya, nggak seperti kayak di Cina kemarin. Ya, terutama karena ini Jordi Amat bisa bermain. Ini khawatirnya Jordi Amat dan Rafael Struijk ini adalah anak emas. Sejelek-jeleknya Jordi tetap dipasang gitu. Dan gua harap Tapi kalau untuk strike sendiri dipakai itu emang ya memang tidak ada pilihan. pilihan. Tapi kalau belakang kan banyak nih. Iya, ya. Hupner di kiri, di tengah Itses, di kanan bisa Kevin Dix. Kalau misalnya Hilgers saya bisa bermain. Atau Rizky Ridho juga bagus. Iya. Mungkin Rizky Ridho atau Hilgers. Karena kalau menurut gua kalau Kevin Dix di 3 di belakang, karena Kevin Dix ini kan kita Lebih melihat dari offensive ya? offensive karena dari jumlah golnya terlepas itu dari penalti emang daya apa ya? Daya membantu serangnya. Daya offense-nya lebih tinggi daripada Berarti dia cocok di bertahan. kanan. Sandy Walsh cadangan. Bisa Atau DM menemani Tom Haye. Nah, mungkin kalau menurut gua Dix nanti nggak mesti harus line up dulu, biar melihat dulu atmosfer dan permainannya, mungkin babak kedua baru dia. Berarti Tapi kalau bisa. menurut gua masih dicoba dulu Walsh dulu, Sandy Walsh, Karena Mitoma di posisi itu kan. ya Mitoma benar. Mitoma. Kalau Asnawi pasti diobok-obok Asnawi oleh Mitoma. Sebenarnya kita ini kan memerlukan yang sisi flank back atau kita bisa disebut ya Wingback yang wing maju ke back depan, ini maju kan mundur. nggak harus ya punya tenaga, punya agresivitas, punya kreatif juga bro. Iya. Dan Kevin Dix cocok di sana. Ya Kevin Dix ya dua. Karena menurut gua soal itu sih, kalau Asnawi itu dia punya determinasi, punya speed, tapi kadang menurut gua kurang Suka kreatif, oleng defense-nya. kurang Defense-nya kreatif. juga Ya, meninggalkan terlalu ruang. monoton dia, terlalu monoton cara bermainnya. Tapi let's say Asnawi masih bisa berkembang lah. Iya, iya. Kalau kiri
fix punya Verdong ya kalau nggak ada cedera. Verdong, iya. Iya. Benar, Verdong karena selama ini Verdong sangat stabil ya, mau dari segi bertahan dan menyerang. Karena Sen ataupun juga Arhan mungkin sebagai super sub, Sen masih Verdong di atas Sen lah. Iya, kalau iya. gua bilang. Tengah ini nih yang jadi mungkin apakah 3-4-3 atau 3-5-2, bisa aja Tom Haye sedikit ke depan, di tengah itu bisa dipasang Kevin Dick mungkin atau Nathan atau Ivar, banyak pilihan nih. Kalau menurut gue masih mungkin 3-5-2 ya, Bro. 3-5-2 ya. Jadi Ya, depan Struijk sama Dan Ragnar. menurut gue sebagai motor serangan, sebagai anunya Tom Haye, terus Ivar. Nah, satu ini yang gue rada bingung, apakah Nathan Atau Hubner digeser ke depan, atau Hubner? Iya, atau Rizky Hubner. Ridho di belakang. Menurut gue kemungkinan Nathan ya. Kalau Nathan menurut gue ya, ya, atau Ivar karena ya. Nathan determinasinya juga bagus dan segala macam ya. Tapi Nathan agak kurang sih kalau di tengah. Mending dia di wingback sih lebih oke kemarin waktu lawan Cina kan. Ya tapi kan dia juga kadang nggak lebih menusuk bro daripada kayak overlapping dari samping seperti Verdong. Tapi Verdong ini sendiri malah kebanyakan dia yang nggak terlalu ya, Nathan ya kadang yang Iya, lebih iya. Dia lebih ya. ke inverted ya Tapi kalau menurut gue lebih kestabilannya sih menurut gue Nathan dulu lah. di tengah. Iya, Dengan Tom karena Haye ya. karena kita gak bisa dipungkiri, kita mengharapkan dengan Jepang ini tanda kutip, imbang itu sudah Atau tidak bagus, kalah lah. sudah bagus banget. Seandainya pun ya kalau menurut gue jangan sampai Kalah banyak ya. kalah banyak karena kan Selisih gol penting. gol kan penting. Nah jadi menurut gue lebih aman Nathan dulu. Kita gak bisa pungkiri kita akan memanfaatkan counter attack kan. Iya. Nah jadi kalau di muka itu Ragnar sama Rafael Struijk. Berarti yang menemani Nathan itu Marcelino atau Ivar, Marcelino dan Ivar ya, cocok ya. Tom Haye, Marcelino. Atau Tom Haye dan Ivar Jenner. Menurut gue juga bisa kayak gini bro. Kita Marcelino agak yang 5 di tengah ya menurut gue kan. Kayak itu ada Verdong, Sandy Walsh. Nah di tengah ini bisa Ivar, Tom Haye, Eliano. Nanti kan jadi bisa 3-4-3. Eliano di kanan sini, Ragnar ke kiri, Struijk di tengah. Atau Nanti Marcelino bertahan. di attacking. Jadi bisa maju ke depan sebagai false nine. Menurut gue Marcelino lebih baik dicoba di babak kedua aja bro. Karena ini akan tensinya tinggi dan perlu ketenangan. Soal itu saya karena nggak Atau bisa. Witan. Jangan. Kalau Witan agak jelek waktu lawan Cina. tapi Witan punya semangat juang yang Fighting tinggi, spirit, fighting ya. spirit. Jadi ya bisa juga kalau menurut gue kalau dari 3-4-3, Marcelino ya. atau Witan gue Eliano Renders. gue lebih pertama pilihan gue mungkin kalau gue pribadi ya gue mungkin Eliano karena Eliano bisa juga kan nanti maju ke depan ngambil sisi dan kanan membantu pertahanan dan juga punya speed. Atau Witan mungkin Marcelino babak kedua ya bro ya menurut gue, dan melihat sikon dan kondisi lagi. Atau mungkin bisa juga Yakob Sayuri dipasang di depan. Nah itu bisa juga bro. Karena Yakob ini punya skill dan punya speed juga. Nah menurut gue kemungkinan Yakob bisa menggantikan Sandi bro. Nah karena Yakob emang speednya luar biasa Iya, juga ya. Tapi Yakob lebih ofensif kan. Iya. Jadi kalau seandainya Tapi kadang ST ini sering aneh-aneh ya pasang line up ya. Tapi itu yang paling aneh banget itu waktu lawan Cina. Waktu lawan Cina. Jadi kalau menurut gue ya 3 tadi di belakang, terus itu kan punya postur yang bagus. Nah kita kan, kalau menurut gue benar kata lo tuh, Yakob tadi tuh bisa menggantikan Sandi bro. Iya, karena dia punya. Nah karena kan Ivar, Tom Haye juga kan bisa ikut mundur. Nah, kalau berarti kalau kayak gitu 5 di tengah mungkin bisa juga Yakob, Ivar, Tom Haye, Nathan sama Verdong. Nah jadi kan Verdong sama Yakob diminta untuk overlapping. Nah kalau kita bertahan dengan Nathan dan Ivar kasarnya kita dengan 6 posisi saat menahan gempuran itu I think sudah cukup banget. Karena Ivar nggak bisa disingkirkan juga karena Ivar nih saat merebut bola bagus juga karena posturnya bagus, tinggi ya. Bagus bro.
Ya tapi semoga kita bisa menahan imbang lah, udah syukur lah. Tapi kalaupun kalah jangan banyak-banyak karena kita tidak expect banyak dan Emang dari awal juga kan untuk laga Jepang kita Calculated anggap loss, kalkulatif ya. loss Ya. kan. Tapi yang menariknya adalah ketika Tom Haye kalau tidak dipasang starter ini ngaruh. Sangat mengaruh aliran bola ya, Bro. Iya, kreativitasnya minim sekali gitu. Bukan mengejekkan Ivar tapi masih belum selevel Tom Haye lah. Iya, mungkin Ivar ditunjuk dengan fisik dan stamina, tapi Mungkin- kalau Tom Haye ini kan kita perlu, let's say kayak kalau di Eropa kan Toni Kroos, Ya, di playmakernya lah. Pirlo Ya. yang bisa membaca situasi bagaimana kita menyerang melalui sisi kanan atau sisi kiri atau melalui tengah kan. Yang gue sayangkan adalah mungkin begini, waktu match lawan Cina, dia melihatkan Tom Haye waktu lawan Bahrain itu kan agak mati di tengah kan, karena di cover 2 orang dan lain bla bla bla, bola agak mati. Jadi dia mengharapkan Tom Haye dimasukkan di babak kedua dan mencoba kreativitas di sayap. Sayangnya itu tidak berhasil gitu. Iya, iya. Jadi ya harusnya kalau Cina kan kemarin tuh menunggu juga ya, Bro ya. Iya, Beda praktis kalau tiga kalau serangan. Bahrain kan lumayan Attack, apa ya, ngepres ya. Iya, Tapi iya. kalau Cina kan itu menunggu. Mereka hampir semua pemain di low belakang block lah ya, istilahnya. di Bertahan belakang di garis babak tengah sendiri, garis ya. tengah kan. Dan kita agak kesusahan itu karena minim kreativitas dan ya masih peluang masih ada lah ya, terutama untuk 3-4 yang harus cari 3 poin. Kita lawan Saudi yang kayaknya mungkin bisa ya, asal tidak, Kalau bermain di kandang sendiri seharusnya bisa ya. karena Apalagi rumput sudah bagus sekarang kan. dengan pertandingan terakhir juga kan kita nggak beda jauh ya Iya, permainan iya, ya iya. dengan Saudi. Dan kita sama Jepang itu di babak pertama waktu Piala Asia kita berimbang loh. Dan itu pemain-pemainnya belum ada belum lengkap seperti Itches, sekarang ya, kan. Tom Haye, Hilgers, Kevin Dick juga, walaupun memang kita masih belum ada goal getter ya. Iya. Masih kita ini kan masih kesulitan goal getter yang bisa memanfaatkan sedikit peluang. Iya. Terlepas mau dari counter attack pun beberapa kali kayak lawan Cina kita kan sering kebingungan juga Iya. siapa yang menjadi target man yang akan mengeksekusi bola itu mencetak Terutama gol. sama lawan Bahrain waktu Witan itu ya, sayang sekali tidak memanfaatkan counter attack itu, padahal bila itu gol kita kill the game soalnya. Ya sayang lah. Untuk pemain sendiri yang dipanggil lumayan banyak juga, kalau nggak salah 27 pemain. 27 tapi nanti bakal ditinggal 4 ya, jadi 23 Iya, kan iya. satu squad. Jadi kita lihat siapa yang ini kan masih dipanggil, jadi ada mungkin pemain yang cedera di klubnya gak bisa bermain. Pasti kan itu kan masih di atas para pelatih tim fisik dan sendiri kan yang mengetahui bagaimana kondisi pemain itu sendiri kan. Iya. Kayak Hilgers kan mungkin tetap dipanggil tapi kan di Belum tentu hari H bermain nanti kan atau tidak, bagaimana ya. kondisinya kan. Ini apalagi laga-laga yang maksudnya ya. yang penting ya, yang jadi memerlukan fit. Hoki sama Sananta dipanggil juga ya? Cuman nggak tahu apakah akan masuk ke 23 squad. Tapi ya to be fair memang susah sih kalau Tapi misalnya kalau menurut gue kayak Yakob atau Yanci tuh punya perlu harus dikasih kesempatan, soalnya waktu Piala kita Asia melawan ya. Irak ya, Piala Asia lumayan berpengaruh dengan kecepatan Iya. Yance dan gimana ya, gue melihat Yakob sama Yance ini memiliki kepercayaan speed diri dan ya speed dan tidak kepercayaan takut dengan ya. bersaing dengan lawan-lawan ya, walaupun dari Liga 1. Yoi. Oke lah, segitu dulu video kali ini. Kita tetap dukung Tinas apapun hasilnya. Semoga kita bisa raih 1 poin minimal. See you di video selanjutnya.